Setelah mengucapkan nama itu, seluruh tatapan tiba-tiba teralihkan kepada Shoyan dengan suara bisikan yang mengungkapkan keterkejutan di wajah para peserta masing-masing. Sosok yang disebutkan oleh Wang Chen sebelumnya, bukankah adalah orang yang menaruh dendam perselisihan dengan Paviliun Petir Utara? Bahkan kebanyakan dari mereka sudah tahu, sosok yang bernama Shoyan mampu lolos dari genggaman tangan Fei Tian. Tidak terhitung banyaknya orang yang memfokuskan pandangan mereka ke arah si pemuda bertopeng, bahkan Tang Yin sendiri pun tidak habis pikir orang yang bertarung ternyata adalah Shoyan. Apakah dia sudah gila? Mu Qingluan pun juga demikian, tidak disangka Shoyan benar-benar memberanikan dirinya untuk datang. Nah, Lei Xunxi seketika terbelalak saat mendengarkan nama tersebut, karenanya dia bertanya kepada Fei Tian, apakah dia adalah bocah yang bernama Shoyan yang telah kau sebutkan? Huang Quanxunxi tertawa dingin penuh dengan kekejaman. Tidak disangka orang yang menyebabkan masalah di Paviliun Petir Utara baru-baru ini ternyata malah mengantarkan nyawanya sendiri ke dalam jurang kematian. Tampaknya masalah hari ini akan lebih menyenangkan. Fei Tian segera menginjak udara kosong dan muncul tepat di atas kepala Shoyan sembari menegaskan, bocah, lepaskan benda yang berada di wajahmu. Wajah Shoyan menjadi suram dan tampak lebih serius untuk menghadapi situasi rumit kali ini. Dia juga tidak kirang lagi, dikarenakan Wang Chen pernah bertukar pukulan dengannya pada saat berada di kolam mata surga. Karenanya tidak ada yang kebetulan mengapa dia bisa mengenali jenis api surgawi serta efek penekanan doki di dalam tubuhnya. Lin Yan mulai merasa lebih cemas lagi saat identitas sahabatnya terungkap. Karenanya dia bertanya dengan suara yang terbata-bata, kau tidak berniat untuk menyerang bukan? Nah, karena sudah demikian dan tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi, maka Shoyan lantas berkata, serahkan saja padaku. Shoyan mengangkat kepalanya sembari melepaskan topeng di wajahnya sembari bertanya, kenapa? Dia tidak merasakan takut sedikit pun, bahkan bertanya dengan tegas kepada Fei Tian, apakah kau berencana untuk menyerangku lagi? Fei Tian segera menghilang dari tempatnya berpijak dengan kecepatan luar biasa, layaknya seperti cakar hantu gelombang petir menyelimuti tubuhnya dan langsung menerkam lurus ke arah Shoyan. Namun sayang, serangan kejutan pertama itu hanya mengenai sebuah bayangannya. Fei Tian mengatakan, tidak disangka kekuatanmu telah meningkat lagi, pantas saja kau berani bersikap begitu sombong. Shoyan membalas, Paviliun Petir hanya sekumpulan orang-orang biasa. Bahkan kalian para generasi tua malah menindas kami yang lebih muda menggunakan keunggulan pavilion serta reputasi kalian. Setelah itu dia lantas mengadahkan pandangannya ke arah Lei Xunxi sembari berkata, jika kau benar-benar menganggap bahwa aku memiliki permusuhan yang sangat dalam dengan pavilion milikmu, lantas mengapa kau tidak bertindak secara pribadi menggunakan kekuatan dosun milikmu sendiri? Dengan kekuatanmu itu, sudah bisa dipastikan aku tidak akan bisa bertahan lebih dari satu pertukaran denganmu. Mengapa kau harus membuatnya menjadi rumit, bahkan membebaninya kepada orang lain? Kata-kata yang diucapkan oleh Shoyan menimbulkan keributan di lapangan terbuka. Tidak disangka pemuda yang baru saja melangkah ke ranah dosong berani berbicara begitu lancang di hadapan pemimpin tertinggi Paviliun Petir Angin yang sudah menginjak ranah elit dosun. Lei Xunxi membalas, aku tidak perlu menggunakan trik semacam itu, bahkan hanya untuk menangkapmu. Shoyan berkata, sesuatu ini adalah hal-hal yang sangat mudah yang harusnya bisa dilakukan oleh pavilion milikmu. Selain itu, jika Paviliun Petir Utara gagal melakukannya, masih ada pemimpin Paviliun Barat dan juga Paviliun Selatan. Fei Tian mengatupkan giginya dengan amarah saat mendengarkan ocehan. Dengan reputasinya yang sudah cukup terkenal di Paviliun Petir Utara, bahkan untuk menangkap seorang bocah Do Huang saja pun tidak mampu dia lakukan. Sehingga dengan sebab itulah dia telah kehilangan wajah serta martabatnya di hadapan semua orang. Karenanya hari ini dia harus segera menghabisi Shoyan. Lapisan awan langit yang jauh mengeluarkan suara gemuruh, suara terendam petir perak berkedip dari dalam menghasilkan gemuruh menakutkan. Lin Yan segera menyuruh Shoyan untuk melarikan diri. Bagaimanapun tidak ada harapan kemenangan jika ingin melanjutkan pertarungan di kandang mereka. Shoyan hanya menggelengkan kepalanya dikarenakan tempat ini adalah pusat dari Gunung Petir, sebuah markas besar yang telah dibentuk oleh mereka. Berlari keluar pun tidak akan menyelesaikan masalah. Karenanya Shoyan segera mengalihkan pandangannya ke arah Feng Xunxi sembari berkata bahwa Tuan Dosun junior ini ingin kau melihat sesuatu. Feng Xunxi pada awalnya acuh tak acuh, bahkan dia mengatakan masalah ini